Oke, sebelum ini ya, saya mau tahu dulu nih ya dari beberapa peserta yang hadir Zoom hari ini, apakah ada yang sudah semester akhir atau yang sedang menyelesaikan tugas akhirnya atau sedang proses menyelesaikan skripsinya? Apakah ada? Atau apakah ada yang masih bingung dalam mencari topik untuk tugas akhirnya? Atau ada yang masih semester apa ya, semester 4, semester 1, semester 4, semester 2 atau semester 4? Masih semester 4, Ibu. Oh, masih semester 4 semua. Oke, berarti masih belum memiliki gambaran ya kira-kira nanti tugas akhirnya atau skripsinya mau ambil topik tentang apa gitu. Nah, salah satu topik yang bisa diangkat sebagai tugas akhir ataupun skripsi kalian yaitu pada data mining ini sendiri. Nah, data mining itu sebenarnya memang bisa diterapkan di banyak bidang ya, di berbagai bidang itu bisa diterapkan dan salah satunya itu diterapkan di pendidikan. Yang hari ini akan kita bahas sebenarnya apa saja sih yang nanti bisa diterapkan untuk bidang pendidikan khususnya pengaplikasian data mining ini sendiri. Nah, sebelum kita masuk ke penerapan data mining atau apa namanya, kira-kira data mining ini diterapin apa aja sih di bidang pendidikan ini? Nah, mungkin ada beberapa rekan-rekan sekalian yang memang sudah pernah membaca atau pernah mendengar atau pernah mengetahui ya tentang beberapa penerapan di pendidikan itu sendiri. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, nah di sini ada tujuan pembelajaran hari ini yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu adalah tentang memahami konsep dasar dari data mining itu sendiri, yang mungkin teman-teman juga sudah pernah dipelajari sebagai apa namanya di mata kuliah data mining. Nah, nanti ini sekedar mengulas atau apa ya, mengulas kembali tentang konsep dasar data mining itu sendiri. Kemudian berikutnya, nah memahami juga nih kenapa kok kalian atau rekan-rekan sekalian itu harus mempelajari tentang data mining. Ya, apa sih pentingnya data mining? Kok kita repot-repot amat ya, nyari data, ngumpulin data, kemudian melakukan analisis datanya, kemudian diolah. Emang seberapa pentingnya data mining itu untuk apa ya, untuk kita gitu, terutama untuk bidang pendidikan. Kemudian berikutnya adalah mampu memahami peranan data mining. Nah, apa saja peranan-peranan data mining? Nah, nanti kita ulas juga. Kemudian berikutnya mengetahui dan memahami berbagai teknik dan juga metode dalam data mining. Oke, nah yang pertama, kenapa data mining itu perlu dilakukan? Mungkin ada yang bisa memberikan apa ya, argumen atau pendapatnya. Kira-kira kenapa sih data mining itu perlu dilakukan? Ayo nih dari sekitar 2.000 peserta ya. Saya emang orangnya agak lebay sedikit ya, padahal cuma 100 tapi saya bilangnya 2.000 gitu ya. Oke, dari sekian banyak peserta yang hadir hari ini, kira-kira kenapa sih data mining itu perlu dilakukan? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Izin berpendapat, Ibu. Ya, silakan. Kalau menurut saya kan data mining itu kayak mengikuti tren masa kini ya, dan kayak mempermudah suatu pekerjaan aja gitu. Kayak misalnya kayak menganalisis, nah kita tuh gak perlu kayak repot-repot harus analisis secara manual gitu. Jadi ada data mining yang udah mempermudah mungkin gitu. Oke, yang pertama untuk mempermudah. Terima kasih atas pendapatnya. Berikutnya ada lagi mungkin dari yang lainnya?
Ayo, apa nih? Ya, silakan. Memberikan informasi secara jelas dan detail. Memberikan informasi secara jelas dan Iya, detail. Secara jelas dan Oke, ada lagi? Untuk mempermudah, kemudian untuk memberikan informasi yang jelas dan detail. Ada lagi mungkin? Kenapa kok kita harus perlu pelajari data mining, atau kenapa kok kita harus melakukan analisis dalam data mining itu sendiri? Izin menjawab, Ibu. Ya, monggo. Data mining yaitu untuk mempermudah dalam pengolahan data, Ibu. Untuk mempermudah dalam pengolahan data. Oke, sama seperti jawaban yang pertama ya, mempermudah, kemudian memberikan informasi yang jelas dan detail. Oke, nah kenapa data mining itu perlu dilakukan? Kita ulas ya di sini ya. Nah, yang pertama itu kenapa data mining perlu dilakukan? Kebayang nggak sih kalian dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini? Dari zaman kita belum lahir sampai dengan saat ini kan perkembangan teknologi itu sangat cepat ya, apalagi dengan adanya penggunaan internet. Nah, kemarin saya atau beberapa waktu lalu saya pernah membuka APJI ya, atau Asosiasi untuk Pengguna Jasa Internet. Itu sekarang jumlah pengguna internet itu sudah mencapai 200 juta pengguna internet. Dan bayangkan jumlah penduduk di Indonesia ya, itu khususnya ya. Dan bayangkan penduduk di Indonesia ini sekarang juga sudah 200 sekian juta. Jadi hampir setara ya jumlah penduduk dengan jumlah pengguna internetnya. Nah, sehingga dengan adanya kemajuan penggunaan internet itu tentunya akan menghasilkan data-data yang sangat melimpah. Nah, sehingga kenapa data mining itu perlu dilakukan? Yang pertama karena manusia itu sendiri memproduksi data yang sangat beragam. Ya, baik jumlahnya, kemudian ukurannya, itu sangat banyak sekali dan sangat besar, sehingga itu memunculkan suatu keinginan untuk menganalisis baik itu di bidang bisnis, kemudian kedokteran, kemudian ekonomi, olahraga, cuaca, finansial, pendidikan, dan bidang-bidang lainnya. Nah, kemudian yang kedua adalah karena adanya terjadinya pertumbuhan data. Nah, ini yang memicu juga dengan adanya pertumbuhan data ya yang semakin bertambah tiap tahun, tiap hari, tiap detik bahkan ya, sehingga memunculkan sesuatu kenapa nih ya kok data ini muncul lebih banyak atau bahkan bertambah setiap detiknya, sehingga harus dilakukan analisis terhadap data-data tersebut. Nah, data-data yang digunakan juga ya, data-data yang digunakan juga bukan data yang asal-asalan, tapi juga data yang memiliki sesuatu atau memiliki informasi yang berharga. Kemudian yang ketiga, mohon maaf Bu Heni, ya, slide-nya belum berganti Bu. Oh, slide-nya belum. Oke, maaf sebentar. Terima kasih atas informasinya. Sebentar ya. Berarti saya stop terlebih dahulu. Oke. Ya, ini sudah tampil ya? Belum tampil Bu, mungkin lagi proses ini.
Oke, ini sepertinya laptopnya agak. Iya. Sepertinya ada gangguan. Iya. Oke, sudah tampil Oke, baik. slide yang ketiga. Berarti. Iya, betul. Kalau saya slideshow muncul tidak, Pak? Muncul, Bu. Muncul ya. Iya. Oke. Terima kasih atas informasinya. Oke, kita lanjut ya. Tadi setelah terjadinya pertumbuhan data, kemudian data mining perlu dilakukan. Ini karena adanya perubahan kultur dan juga perilaku manusia. Ya, jadi karena adanya perubahan kultur dan perilaku manusia, bahwa tiap detik media sosial itu menghasilkan data yang sangat fantastis ya. Lagi dengan adanya penggunaan jejaring internet yang saat ini memang semakin menyebar luas, bahkan anak-anak di bawah umur pun sekarang sudah punya media sosial yang mereka bisa update setiap detik ya. Bahkan biasanya kalau usia masih di bawah umur itu masih suka-sukanya atau masih senang-senangnya untuk update status gitu ya. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan lainnya, atau juga mungkin pernah dengar juga beberapa kasus yang bahwa ada anak kecil melakukan belanja online dan dilakukan dengan COD, kemudian nggak mau bayar. Nah, itu merupakan salah satu perilaku manusia dengan menggunakan media sosial dan menghasilkan data yang sangat fantastis. Kemudian berikutnya terjadinya tsunami data. Nah, ini juga yang menyebabkan bahwa perlu dilakukan data mining atau penggalian atau penambangan data. Nah, gunanya penambangan data atau data mining ini dilakukan tadi ya seperti yang disampaikan oleh rekannya, yaitu untuk mempermudah dalam menggali informasi, dalam mempermudah dalam pengolahan data, kemudian juga untuk menyajikan informasi secara jelas dan rinci. Dan kemudian ini juga ya, John Naisbitt di tahun 1988, bahkan data mining ini sebenarnya sudah mulai dikenal pada saat itu ya, bahwa sebenarnya manusia itu kebanjiran data, tetapi miskin pengetahuan. Nah, untuk itu perlu diterapkan tentang bagaimana manusia itu bisa mengubah data menjadi suatu pengetahuan. Nah, kemudian berikutnya, data ini harus diolah nih, supaya bisa menjadi suatu pengetahuan yang nantinya bisa bermanfaat bagi manusia. Nah, jadi jangan sampai nanti karena terlalu banyaknya, melimpahnya data, kemudian ya datanya nggak bermanfaat untuk apa-apa gitu, nggak bermanfaat bagi kita, nggak bermanfaat untuk semuanya gitu. Jadi hanya data yang istilahnya mubazir ya. Sebagai contoh seperti ini, misalkan di suatu universitas atau di kampus itu kan biasanya punya data-data pendaftaran mahasiswa. Bayangkan misalkan di Universitas Sriwijaya Madura punya berkas pendaftaran dari awal tahun berdiri. Tadi saya searching kalau nggak salah mulai tahun berdiri tahun 2001 ya kalau nggak salah ya. Misalkan dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2022 itu punya data pendaftaran mahasiswa. Sudah berapa puluh tahun itu? 21 tahun, sekitar 21 tahun. Kalau itu data pendaftaran mahasiswa tidak bisa dimanfaatkan dengan baik atau tidak bisa diolah, tidak bisa tidak bisa di mining, ya itu akan menjadi data yang mubazir, data yang sia-sia. Nah, maka itu ya dari data yang terkumpul atau dari data yang ada atau dari database yang ada, ini data ini harus diolah nih supaya bisa menjadi pengetahuan atau menjadi knowledge bagi masyarakat atau bagi si manajemen di bidang pendidikan itu sendiri. Nah, dengan adanya pengetahuan tersebut, tentunya nanti manusia bisa melakukan yang pertama melakukan estimasi.
melakukan estimasi dan prediksi yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sebagai contoh tadi ada data pendaftaran, ya, ada data pendaftaran siswa selama 21 tahun yang tidak pernah digunakan untuk apapun. Ini kita bisa mining atau kita bisa melakukan estimasi atau prediksi kira-kira di tahun 2023 mayoritas pendaftar di Universitas Trunojoyo Madura ini berasal dari wilayah mana aja, atau minimal pendapatan orang tua atau pekerjaan orang tua dari para pendaftar itu apa sih? Nah, ini bisa dilakukan estimasi atau prediksi. Biasanya sih ini ya tujuannya untuk marketing ya di bidang pendidikan itu. Jadi dari data pendaftar mayoritas selama 21 tahun ini kita gali, dari daerah mana aja nih yang paling banyak atau yang paling banyak mendaftar sebagai mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura. Sehingga untuk tahun berikutnya atau di tahun 2023 itu bisa melakukan kegiatan marketing di daerah-daerah yang menjadi daerah prioritas. Kemudian berikutnya, dengan adanya pengetahuan juga dari proses mining tersebut, nanti bisa melakukan analisis tentang asosiasi, kemudian korelasi, dan juga pengelompokan antar data dan juga atribut. Kemudian berikutnya, nah ini yang paling penting adalah membantu pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan. Biasanya ini dilakukan oleh para top ya, atau top manajemen ya, atau tingkat atas para manajemen. Jadi mining ini benar-benar membantu dalam proses pengambilan kebijakan ataupun dalam proses pengambilan keputusan. Nah, kemudian di sini ada piramida data, informasi, dan juga pengetahuan, di mana data ya berawal dari data, kemudian akan menghasilkan informasi atau nanti diolah menjadi suatu informasi sehingga menghasilkan suatu knowledge atau pengetahuan yang memiliki nilai manfaat bagi penggunanya ya, atau bagi yang membutuhkan, atau ya bisa dibilang bagi pihak manajemen itu sendiri. Oke, kemudian ini juga ya saya ulas sedikit tentang data mining. Jadi data mining itu sebenarnya adalah suatu penembangan atau penemuan informasi baru nih dari data yang memang sangat banyak ya, yang datanya melimpah untuk mencari pola atau aturan tertentu dari sejumlah data yang sangat besar. Ini menurut Davis di tahun 2004. Kemudian bisa nggak sih kita melakukan penambangan atau penemuan informasi dari data yang jumlahnya hanya 10 data? Kira-kira bisa nggak? Bisa nggak kita melakukan penambangan atau penemuan informasi dari data yang jumlahnya 10 data? Saya punya 10 data nih. Saya mau melakukan penambangan atau penemuan informasi baru. Kira-kira bisa nggak? Halo, kira-kira bisa nggak? Bisa, ya. Mungkin masih kurang. Bisa. Ya, bisa, tapi benar ya tadi ya, masih kurang. Untuk menemukan polanya itu nggak dapet. Dicari informasinya bisa, tapi kita tidak bisa menemukan pola atau aturan dari yang datanya hanya 10. Makanya perlu data dengan jumlah yang sangat besar atau yang sangat banyak supaya kita bisa melakukan penemuan pola atau aturan tertentu dalam proses data mining. Jadi nanti pada saat menyusun tugas ya, atau pada saat nanti mengerjakan topik penelitian yang berkaitan sama data mining, begitu diminta datanya, coba tolong tampilkan data. Biasanya ada yang seperti itu ya, dosen ya. Coba tampilkan data yang kamu mining atau yang kamu gunakan dalam proses data mining. Ternyata yang digunakan hanya 10 data. Nah, itu tidak berlaku untuk
proses data mining karena tidak akan menemukan pola dan juga aturannya, sehingga nggak bisa dilakukan prediksi, tidak bisa dilakukan estimasi, atau tidak bisa dilakukan clustering ya dalam prosesnya. Nah, kemudian data mining ini juga disebut sebagai serangkaian proses nih untuk menggali nilai tambah yang berupa pengetahuan yang mungkin selama ini tidak diketahui secara manual dari suatu kumpulan data. Ya, ini Pramudiono di tahun 2007. Nah, benar ya tadi temennya bilang untuk menggali informasi atau untuk menyajikan informasi secara jelas dan detail. Jadi kalau kita melakukan proses analisis secara manual itu kan kebayang ya dengan ribuan data, kalau kita melakukan analisis manual itu mungkin butuh waktu yang sangat lama gitu, dan hasilnya juga bisa jadi tidak akurat. Nah, dengan adanya data mining inilah untuk mempermudah pekerjaan dalam melakukan suatu analisis. Nah, kemudian bisa disimpulkan bahwa data mining ini merupakan kegiatan untuk menemukan pola yang menarik dari data jumlah besar ya, dari data yang sangat banyak gitu, baik itu disimpan dalam database, data warehouse, ataupun penyimpanan informasi lainnya. Nah, kemudian ini ada tahapan dalam data mining. Nah, mungkin ada yang bisa memberikan argumennya, data cleaning itu yang seperti apa sih? Ayo, yang sudah pernah belajar data mining? Data cleaning itu proses atau tahapan yang seperti apa sih? Izin Pembersihan memberi data. tanggapan. Izin menjawab Ibu. Ya, silakan. Pembersihan data dan penyeleksian data Ibu agar bisa menemukan data yang sesuai. Oke, pembersihan data dan juga penyeleksian data. Oke, dari translate-nya sebenarnya data cleaning, pembersihan data, benar sekali ya. Jadi data yang kita peroleh dari database ataupun dari sistem informasi, kalau di pendidikan itu dari sistem informasi akademik ya, atau dari misalkan dapat data dari Dapodik atau dapat data dari Predikti gitu. Data yang kita dapatkan itu enggak sepenuhnya datanya benar-benar bermanfaat atau datanya benar-benar bisa dimanfaatkan untuk proses mining. Sebagai contoh, misal ada data mahasiswa. Nah, ada dari data mahasiswa itu ada yang nggak perlu kita gunakan untuk proses mining. Nah, sehingga perlu dilakukan pembersihan data. Atau misalkan ada data mahasiswa yang isinya ngaco ya, isinya ngaco atau bahasa ngaco isinya ngasal ya maksudnya ya, isinya ngasal. Jadi misalkan jenis kelamin, misal jenis kelaminnya ada laki-laki, perempuan, kemudian ada data yang nggak ada jenis kelaminnya, kemudian ada juga yang mengisi jenis kelaminnya yang lain, misal ya, atau mungkin juga ada usia. Nah, pada saat pengisian data usia itu isinya asal, misalkan mahasiswa, nama mahasiswa, kemudian asal daerah, kemudian berikutnya adalah tempat tanggal lahir, kemudian jenis kelamin, kemudian usia. Nah, pada saat pengisian usia ada yang ngisi 0, ada yang ngisi 1, ada yang ngisi 2, ada yang ngisi 100. Nah, mungkin nggak sih data yang kita kumpulkan itu dengan usia 0 tahun itu registrasi sebagai mahasiswa atau terdata sebagai mahasiswa di kampus atau di suatu perguruan tinggi? Kan itu tidak mungkin. Nah, makanya perlu kita cleaning, di mana di sini adalah proses pembersihan data. Jadi data-data yang kira-kira mengganggu ya, kira-kira data yang outlier ya, data yang nggak sesuai, itu kita bersihkan terlebih dahulu dalam proses data cleaning. Dan selanjutnya ini
dilakukan data integration. Nah, apa nih data integration? Apa bedanya dengan data cleaning? Kalau data cleaning itu kan membersihkan data yang nggak perlu ya, Bu. Nah, kalau integrasi itu kayak penggabungan data gitu. Jadi kalau ada yang perlu digabungin itu jadikan satu. Iya, betul sekali ya. Integrasi data nih, jadi menggabungkan data-data yang ada. Jadi kalau misalkan dari data yang sudah kita punya, slide saya masih terlihat ya? Masih, Bu, masih. Masih, Bu. Oke. Jadi dari data-data yang sudah kita punya atau kita miliki, ini nantinya kita gabungkan atau kita integrasikan. Ya, bahasanya integrasi ya, integrasi data. Datanya yang kita gabungkan apakah atribut satu menjadi atribut dari atribut 1 dan atribut 2 kita gabungkan atau dari berbagai database. Dari mana nih kira-kira yang perlu kita gabungkan? Data atributnya atau database-nya yang kita gabungkan? Database-nya, Ibu. Database-nya, betul sekali ya. Jadi kalau misalkan ada database dari sistem informasi akademik mau kita gabungkan dengan database lainnya, ya itu dengan melalui proses integrasi data atau data integration. Jadi biasanya juga nggak jarang data ini yang diperlukan untuk proses mining ini nggak hanya berasal dari satu database, tapi bisa juga berasal dari banyak database. Kemudian berikutnya, tahapan yang berikutnya adalah tahapan seleksi data atau data selection. Nah, ini juga ya biasanya data yang kita gunain dari suatu database itu nggak akan semuanya kita ambil untuk dianalisis. Jadi kita perlu ambil data-data yang sesuai dengan kebutuhan analisis kita. Ya, sebagai contohnya misalkan kita akan meneliti tentang apa ya? Ini deh, keranjang belanja atau faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi orang itu belanja barang A, B, C, D, E. Nah, jadi kalau kita mau menganalisis keranjang belanja seperti itu, kita nggak perlu nih data nama pelanggannya siapa, alamatnya di mana, itu nggak perlu. Yang kita perlukan hanyalah ID pelanggannya, kemudian barang apa saja yang dia beli. Kemudian berikutnya, nah ada proses data transformation atau transformasi data. Ini adalah proses untuk pengubahan data. Ya, yang digabung nanti sesuai dengan format yang sesuai untuk proses data mining. Nah, biasanya kalau di data mining itu atau di beberapa metode dalam data mining kan nggak semua tipe data itu bisa dibaca oleh metode tertentu. Jadi perlu dilakukan transformasi data. Sebagai contoh misalkan metode SVM yang bisa membaca numerik, tidak bisa membaca kategorikal atau label. Jadi perlu ditransformasikan dari data label menjadi data numerik. Kemudian berikutnya proses mining. Nah, tahapan berikutnya. Nah, proses mining ini adalah tahapan inti ya atau tahapan utama pada saat kita menerapkan metode untuk menemukan pengetahuan yang berharga dan juga pengetahuan yang tersembunyi dari data yang sangat melimpah itu sendiri. Dan tahapan yang berikutnya setelah proses mining ini adalah melakukan evaluasi pola. Nah, ini biasanya dilakukan untuk mengidentifikasi pola-pola apa aja nih yang menarik dalam knowledge base ya, yang nantinya bisa kita temukan atau untuk menemukan pola-pola yang unik dan juga bisa kita manfaatkan dalam kasus atau dalam kejadian tertentu. Oke, dan yang terakhir ini adalah tahapannya presentasi pengetahuan, di mana ini merupakan visualisasi dan penyajian pengetahuan mengenai metode yang digunakan dan juga untuk memperoleh pengetahuan
dan juga menyajikan pengetahuan itu sendiri. Nah, tahapan terakhir ini ya dari proses data mining ini adalah bagaimana kita bisa memformulasikan keputusan atau aksi kita dari hasil analisis yang bisa kita peroleh. Nah, biasanya juga nih kita harus melibatkan orang-orang yang nggak paham sama data mining untuk membantu menerjemahkan atau membantu dalam proses mempresentasikan hasil pengetahuannya. Nah, biasanya kan di presentasi hasil data mining ini bisa dipahami atau bisa diketahui oleh semua orang ya, di mana salah satu tahapan dalam proses data mining ini sendiri. Oke, nah biasanya visualisasi data mining itu juga visualisasi data mining ini biasanya juga nggak hanya dalam bentuk representasi kata ya, tapi juga bisa dalam bentuk grafik, kemudian dalam bentuk gambar, dalam bentuk diagram, dan lain sebagainya. Oke, nah kemudian, ini ada beberapa peran utama atau juga yang bisa dikatakan sebagai teknik-teknik ya atau metode dalam data mining. Nah, yang pertama ini estimasi, ya estimasi, kemudian ada forecasting, kemudian ada klasifikasi, ada clustering, dan ada asosiasi. Nah, ini mungkin nggak asing juga ya bagi kalian semua bahwa memang di data mining rules ini ya memang sangat umum dan yang paling banyak digunakan. Oke, nah yang pertama ini estimasi. Estimasi ini digunakan untuk menerka sebuah nilai yang belum diketahui. Misalnya kita mau menerka atau memprediksi atau mengestimasi penghasilan seseorang ketika informasi mengenai orang tersebut sudah kita ketahui. Ya, ini estimasi, kita melakukan prediksi untuk di masa yang akan datang. Berapa sih penghasilan seseorang di bulan berikutnya, sedangkan kita sudah mengetahui informasi yang berkaitan dengan penghasilan yang akan didapat, seperti misalkan penghasilan dia di bulan lalu, kemudian pekerjaan apa yang dilakukan di bulan sebelumnya atau di periode-periode sebelumnya, dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya ada prediksi atau forecasting. Nah, ini biasanya untuk memperkirakan nilai di masa datang, misalkan untuk memprediksi stok barang selama 1 tahun ke depan, atau memprediksi harga minyak goreng ya, yang sekarang lagi hits ya, minyak goreng berapa harganya, atau berapa harga aset di di metaverse misalkan, berapa harga ya, harga saham ya, berapa harga yang lain-lain ya. Ini bisa untuk bisa menggunakan metode forecasting. Kemudian yang berikutnya adalah klasifikasi. Nah, ini merupakan proses untuk menemukan model atau fungsi yang nantinya bisa untuk penjelasan dan juga untuk pembeda dari konsep atau kelas data. Nah, biasanya klasifikasi ini datanya ini harus punya kelasnya terlebih dahulu. Jadi data yang sudah kita punya atau data yang sudah kita dapat itu sudah di kelas atau sudah diklasifikasikan, sehingga kalau ada data baru yang kita akan olah itu nanti bisa merujuk atau mereferensi dari data yang sebelumnya. Kira-kira nanti dia masuk ke kelas apa nih, atau dia masuk klasifikasi nih. Kemudian berikutnya ada clustering atau pengelompokan. Nah, pengelompokan ini untuk mengidentifikasi data yang punya karakteristik tertentu atau berdasarkan ciri-ciri tertentu dalam proses mining. Kemudian ada asosiasi. Nah, ini juga dinamakan analisis keranjang pasar ya, di mana fungsinya ini untuk mengidentifikasi item-item produk yang kemungkinan dibeli konsumen bersamaan dengan produk lain. Ya, sebagai contoh, misalkan kalau saya beli pasta gigi, pasti saya beli sikat giginya.
Kemudian kalau saya beli roti, pasti saya beli selainya. Atau saya beli roti, pasti saya beli mesis. Kalau saya beli roti tawar misalnya, saya pasti beli susu. Nah, itu merupakan satu teknik yang bisa digunakan oleh perusahaan retail khususnya ya untuk mengidentifikasi kira-kira kalau orang belanja A, itu akan diikuti oleh produk apa. Atau biasanya kalau kalian pernah belanja online ya, ada beberapa rekomendasi yang muncul kalau kita milih produk tertentu. Nah, itu juga merupakan suatu teknik asosiasi yang digunakan di data mining. Oke, nah selain itu, selain data mining ini punya banyak manfaat ya tadi ya, data mining ini juga ternyata punya masalah. Nah, permasalahan dalam data mining yang pertama adalah jumlah data yang sangat melimpah, sehingga kita perlu menemukan suatu teknik atau suatu algoritma tertentu yang bisa menangani jumlah data tersebut yang sangat banyak, bahkan bisa dengan kapasitas datanya bisa sampai dengan terabyte ya. Jadi kita harus menemukan teknik-teknik atau menggunakan ya, menerapkan algoritma tertentu yang kira-kira bisa mengatasi atau yang bisa menangani jumlah data yang sangat melimpah. Jadi nggak sembarangan juga nih kita pakai algoritma A, B, C, D, E untuk menangani data yang sudah kita punya. Kemudian adalah data berdimensi tinggi atau high dimensionality data ya. Jadi data dengan dimensi yang sangat tinggi itu juga salah satu permasalahan dalam data mining. Bagaimana kita bisa menerapkan suatu metode atau suatu teknik untuk bisa mengatasi atau bisa menangani si data berdimensi tinggi ini. Kemudian berikutnya kompleksitas data. Kompleksitas data yang sangat tinggi juga nih. Ya, biasanya ini ada data streams, sensor data, kemudian ada time series data, kemudian ada temporal dan lain sebagainya. Kemudian ada aplikasi baru dan juga canggih yang biasanya bisa diterapkan untuk pengolahan data mining. Kemudian ada juga nih permasalahan yang berikutnya adalah keberagaman data ya. Di sini ada heterogeneous database. Jadi datanya itu sangat beragam. Misalkan dalam satu database itu punya data yang sifatnya atau atribut yang sifatnya numerik, kemudian label, kemudian interval dan lain sebagainya, sehingga itu juga memerlukan suatu teknik tersendiri bagaimana bisa mengatasi si data yang sangat beragam tersebut. Nah, sekarang kita masuk nih data mining dalam bidang pendidikan. Salah satu salah satu tren ya atau salah satu pemicu kita harus melakukan data mining khususnya di bidang pendidikan ini juga karena bidang pendidikan atau data sebuah pendidikan itu juga data yang sangat kompleks ya. Data yang sangat beragam dari setiap masing-masing individu, yang pastinya setiap individu itu memiliki data yang berbeda. Ya, sebagai contoh tadi misalkan data registrasi mahasiswa dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2022, ini kan sebenarnya kalau kita gali, kalau kita olah, ini akan menghasilkan suatu pengetahuan yang sangat berharga. Nah, sehingga dengan adanya data yang melimpah dari dunia pendidikan ini sendiri, ini memicu untuk melakukan pengelolaan data dalam bidang pendidikan. Nah, ini adalah sebuah poin yang sangat menarik untuk dijadikan sebagai bentuk penelitian yang menyangkut dalam bidang data mining. Nah, biasanya dalam bidang pendidikan ini juga banyak permasalahan yang bisa dijadikan sebagai topik penelitian ya. Misalkan nih seperti keberadaan peserta didik ya, baik itu perbaikan kelulusan ataupun perbaikan studi, atau misalkan juga bisa untuk mengetahui mahasiswa A ini nanti kira-kira bakalan DO nggak ya? Ya, atau kalian mau diprediksi kira-kira bakalan DO nggak ya nanti dengan masa studi maksimal 7 tahun ya kalau S1 ya, maksimal 7 tahun akan diprediksi bakalan DO nggak mahasiswa A, B, C, D, E.
dengan menggunakan data-data yang sudah ada sebelumnya atau data-data yang memang sudah tersedia. Kemudian bisa juga untuk memprediksi kira-kira indeks prestasi kumulatifnya atau IPK-nya sampai dengan lulus nanti kira-kira bisa dapat berapa nih mahasiswa A. Nah, itu juga merupakan salah satu peranan data mining dalam bidang pendidikan. Nah, kemudian ini ada permasalahan juga nih dalam pendataan dalam bidang pendidikan yang dapat dianalisa, mulai dari data peserta didik, data akademik, data mutu lulusan, dan lain-lain. Nah, biasanya data tersebut terkumpul dalam sebuah database yang tiap tahunnya bertambah, ya, dimulai dari sekolah atau kampus itu berdiri sampai dengan saat ini. Ya, atau misalkan data mahasiswa tadi ya, untuk mengetahui mahasiswa drop out dari pertama menerima mahasiswa dari tahun misalkan dari tahun kelulusan 2000 itu berarti lulusnya 2003 sampai dengan 2004. Nah, dari data 2024 sampai dengan data tahun 2022 data mahasiswanya, apakah ada yang drop out? Nah, dicari ciri-ciri atau pola-pola tertentu kenapa bisa drop out, kenapa bisa nilai IPK-nya rendah atau nilai IPK-nya tinggi. Nah, itu bisa dilakukan atau bisa menggunakan teknik data mining. Nah, kemudian manfaat data mining dalam bidang pendidikan, yang jelas yang pertama adalah untuk melakukan identifikasi. Itu manfaat yang paling yang paling sering dilakukan atau manfaat yang sering diperoleh oleh para penambang data, ya, untuk proses identifikasi, baik itu untuk pilihan jurusan siswa ataupun minat studi dari siswa. Kemudian berikutnya adalah untuk memprediksi pengetahuan, ya, memprediksi pengetahuannya siswa, kemudian mengevaluasi nilainya, dan juga untuk mempresentasikan hasilnya. Dan yang ketiga, ini adalah untuk membantu pihak manajemen untuk mengelola semua kegiatan yang berkaitan dengan keuangan dan akademik. Nah, ini juga bisa nih, misalkan mau tahu kira-kira mahasiswa yang akan melakukan pembayaran di semester berikutnya, ini ada berapa orang dari total, misalkan ada 100 mahasiswa yang terdaftar, kira-kira dari 100 ini yang akan melakukan pembayaran di semester ganjil, ini berapa orang yang lunas pembayarannya, atau yang akan mengajukan cuti di semester depan ada berapa orang, ini juga bisa menggunakan teknik data mining. Kemudian berikutnya adalah mengeksplorasi data secara otomatis. Jadi kalau misalkan dengan data mining ini kita bisa atau menggunakan teknik data mining bisa melakukan eksplorasi data secara detail dan rinci yang bisa dilakukan secara auto. Kemudian juga menghemat waktu tadi ya yang disampaikan di awal rekannya. Jadi nggak perlu lama-lama nih untuk melakukan analisis data yang jumlahnya ribuan data. Kemudian juga ini bisa juga membantu dalam menjalin hubungan baik antara siswa dengan guru ataupun pengajar. Jadi dengan adanya data mining bisa melakukan analisis, kemudian bisa melakukan visualisasi data, didapatkan pengetahuan dan juga dapatkan informasi dan juga pengetahuan, sehingga ini bisa membantu untuk menjalin atau memberikan informasi tentang hubungan yang baik antara siswa dan juga guru. Nah, contohnya nih data mining di kampus. Ada puluhan ribu data mahasiswa di kampus yang bisa kita ambil dari sistem informasi akademik. Ya, jadi bayangkan kalau dalam 1 tahun itu ada misalnya ada 2.000 mahasiswa atau mungkin bahkan lebih ya, ada 6.000 mahasiswa dalam 1 tahun. Kalau sudah 10 tahun saja sudah berapa puluh ribu mahasiswa ya, sudah banyak sekali data mahasiswa yang bisa diambil dari sistem informasi akademik. Nah, apakah pernah kita ubah menjadi pengetahuan yang lebih bermanfaat?
Nah, ini yang menjadi pertanyaan ya. Apakah pernah data mahasiswa tersebut diolah atau dikaji atau dianalisis untuk menjadi pengetahuan yang berharga, baik itu untuk pihak manajemen, untuk pengelolaan institusi itu sendiri. Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar. Kemudian seperti apa pengetahuan itu? Apakah itu berupa rumus? Apakah itu berupa pola? Apakah itu berupa aturan yang akan kita peroleh dari ribuan data mahasiswa yang ada di kampus yang akan dikelola ya? Atau ribuan data mahasiswa, polanya itu atau pengetahuan itu dalam bentuk apa? Nah, sebagai contoh sederhana yang mungkin juga sudah sering diteliti oleh ya orang-orang di luar sana, oleh para peneliti di sana, bahwa untuk memprediksi kelulusan untuk prediksi kelulusan mahasiswa dengan metode klasifikasi. Nah, metode yang memang paling banyak untuk klasifikasi kelulusan mahasiswa itu ini adalah decision tree ya, atau C4.5, di mana ada data NIM, kemudian ada data gender, kemudian nilai UN, ada asal sekolah, kemudian IP semester 1, IP semester 2, dan seterusnya. Kemudian untuk prediksi apakah si mahasiswa tersebut bisa lulus tepat waktu atau tidak. Ya. Nah, dari data ini bisa diolah nih, atau bisa dilakukan tahapan-tahapan dalam data mining tadi ya, mulai dari data cleaning, kemudian data integration, kemudian data selection, sampai dengan ke data visualization, sehingga bisa diperoleh suatu informasi, suatu pengetahuan nantinya, kira-kira si mahasiswa A atau kira-kira saya ini bisa lulus nggak ya di tahun target saya 7 tahun yang akan datang. Kira-kira saya bakal DO, atau saya bakal lulus, atau saya bakal telat lulusnya, atau saya bakal lulus tepat waktu atau lulus pada waktu yang tepat ya. Ini bisa dilakukan klasifikasi. Nah, kalau pakai metode decision tree berarti dia membentuk suatu pohon ya, atau membentuk suatu pohon keputusan. Nah, di mana kalau diketahui ada status mahasiswanya sebagai bekerja, kemudian diketahui IPK semester 1-nya berapa, IPK semester 2-nya berapa, kemudian usianya berapa, sehingga nanti didapatkan informasi pengetahuan di paling akhir ini ya, hasil decision terakhirnya, kalau dia bekerja, statusnya bekerja, kemudian IP semester 2 ini 3,59, maka dia akan lulus tepat waktu. Kemudian kalau status mahasiswanya bekerja, kemudian IP semester 2-nya kurang dari 3,5, kemudian IP semesternya berapa? Kurang dari sekian, maka dia akan diprediksi akan mengalami keterlambatan dalam lulus kuliah, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang menjadi pemicu ya, bahwa penelitian atau analisis dalam bidang pendidikan khususnya untuk data mining itu perlu Cek, suara saya terdengar ya? Benar, Bapak. Oke. Sebentar ya, mungkin Ibu Heninya ada gangguan jaringan di sana. Kita tunggu dulu beberapa menit mungkin. Nah. Sama tolong teman-teman mahasiswa on cam ya. Jadi yang
yang masih off cam ini tolong on cam ya selama kuliah selama berlangsung. Permisi Bu Heni, sudah bisa bergabung kembali Bu Heni? Oh, kayaknya masih. Mungkin sambil menunggu, barangkali ada pertanyaan, silakan disiapkan ya untuk peserta.
Ya mohon maaf terputus jaringannya. Ya Bu, nggak apa-apa. Sampai di mana ya tadi keputusnya? Tadi di slide-nya decision tree tadi Bu. Decision tree ya, sampai di Iya. decision tree. Oke, terima kasih Pak Mulis. Sampai sini ya tadi ya. Oke, jadi ini pemanfaatan data mining khususnya menggunakan teknik atau metode decision tree untuk memprediksi kira-kira mahasiswanya itu bisa lulus tepat waktu atau tidak. Nah, dengan beberapa atribut atau beberapa fitur yang digunakan dari data mahasiswa yang diperoleh dari sistem informasi akademik ya. Yang jelas sistem data yang digunakan ini adalah data-data yang sudah terkumpul dari beberapa tahun yang lalu nih, dari data di tahun awal berdiri atau di awal meluluskan mahasiswa sampai dengan data terkini atau data terakhir. Nah, ini bisa digunakan untuk analisis prediksi. Kemudian kira-kira bisa untuk apa lagi sih data mining, khususnya di bidang pendidikan? Ada yang bisa memberikan argumen atau pendapat? Kira-kira untuk apa lagi nih, selain yang sudah saya sebutkan atau saya selipkan beberapa tadi di penjelasan materi? Kira-kira bisa untuk apa lagi? Ayo, ada yang bisa kasih respon? Bisa untuk apa lagi selain untuk mengetahui status DO, kemudian mengetahui IPK-nya, kemudian bisa mengetahui kira-kira lulus tepat waktu atau enggak. Kira-kira bisa untuk apa lagi di bidang pendidikan? Untuk mengetahui nilai kelulusan, Ibu. Nilai kelulusan mata kuliah atau lulus apanya nih? Mata kuliah, Ibu. Oke, mata kuliah, lulus mata kuliah. Misalkan mata kuliah data mining ya, kira-kira akan lulus nggak sih mahasiswa dengan fitur-fitur tertentu atau atribut tertentu? Oke, boleh. Kemudian ada lagi apa lagi? Kira-kira bisa untuk apa lagi? Mengetahui peringkat, Ibu. Mengetahui peringkat. Oke, peringkat. Ada lagi? Rekam jejak kelulusan, Ibu. Rekam jejak kelulusan yang tadi seperti dijelaskan ya berarti ya. Ada lagi kira-kira untuk apa? Misal dari data pendaftar nih, dari data pendaftar, apa yang bisa digali informasinya? Dari data pendaftar. Pendaftar kuliah tahu? Iya, pendaftar kuliah. Mungkin bisa dilihat kebanyakan lulusan SMA atau SMK-nya gitu. Asal SMA, SMK. Jurusan. Betul, untuk pemilihan jurusan. Kemudian Prestasi. Prestasi apanya nih? Ya, banyak ya yang bisa digali atau yang bisa dicari informasinya
dari data-data yang berkaitan di dunia pendidikan itu sendiri. Oke, nah, kemudian tahapannya seperti apa kalau kita pakai data di dunia pendidikan? Apakah berbeda dengan dengan tahapan dalam data mining secara umum? Kira-kira sama atau berbeda nih tahapannya? Coba deh, dia Octavia. Kalau kita mau menerapkan data di bidang atau di dunia pendidikan, mau kita olah atau mau kita gali menjadi suatu informasi yang berharga, tahapan yang perlu kita lakukan apa? Apakah sama dengan tahapan secara umum dalam data mining atau ada tahapan khususnya? Mana tadi dia? Oke, atau Risma deh, Risma. Mungkin sama Ibu seperti tahapan pada umumnya. Oke, sama ya. Tahapannya sama sebenarnya, mulai dari data cleaning sampai dengan visualisasi data. Hanya disesuaikan lagi dengan data yang kita punya, ya. Artinya disesuaikan adalah apakah data kita ini seluruhnya atau keseluruhan data yang kita miliki ini sudah bebas dari noise ya, atau sudah benar-benar bersih, atau nggak ada data yang redundansi, atau nggak ada data yang sifatnya outlier ya, atau saya bilang tadi usia, misalkan ada yang ngisi usianya 0, ada yang ngisi usianya 100. Nah, kita analisis dulu seperti itu. Kalau misalkan datanya memang sudah kira-kira sudah bersih ya, atau sudah tidak ada noise, ya jadi nggak perlu lagi data cleaning. Jadi tahapannya sama, mulai dari data cleaning, kemudian data integration, kemudian data selection, sampai dengan data visualization. Oke, sampai sini ada yang ingin tanyakan mungkin dari rekan-rekan sekalian? Ada yang ingin tanyakan? Atau mungkin saya kembalikan ke Ibu Laili ya, selaku moderator. Baik Bu Eni, terima kasih. Mungkin dari para peserta ada yang perlu ditanyakan kepada Bu Heni, ada yang mau dikonsultasikan. Nah, mungkin ditanyakan terkait proyek-proyek yang sedang digarap nih, yang sedang dikerjakan. Mungkin ada kebingungan atau ada informasi-informasi baru terkait yang dijelaskan oleh Bu Heni tadi. Silakan, dipersilakan. Boleh on mic atau melalui chat. Oke, mungkin ini ada pertanyaan Bu yang sering ditanyakan oleh mahasiswa ini Bu ya. Saya wakili dulu. Mungkin anak-anak ini belum sarapan Bu Heni. Malu. Sudah sarapan atau belum ya? Baik. Terkait data Bu Heni. Proyeknya Bu. Bahwa jumlah dengan 10 data itu
tidak memenuhi syarat. Nah, menurut Bu Hedi sendiri, mungkinkah ada batasan minimal data untuk dapat dilakukan menggunakan analisis data mining ini, Bu Hedi? Oke, baik. Terima kasih Bu Laili ya. Jadi kalau dalam data mining itu, semakin banyak data yang digunakan, tentunya akan semakin bagus pola yang diperoleh ya. Jadi sebenarnya ya batasannya berapa? Ya itu tidak bisa ditentukan ya, atau tidak bisa dipastikan. Kita bisa pakai dengan jumlah minimal 100 bisa. Tapi belum tentu pola yang dihasilkan itu akan bagus. Nah, jadi dalam data mining itu semakin banyak data yang kita gunakan, tentunya akan menghasilkan pola yang lebih bagus. Kalau kita bisa menyajikan data dalam ribuan data, ya itu tentunya akan menghasilkan pola yang atau menghasilkan sesuatu informasi yang terbaik ya, yang bagus gitu, dan nilai akurasinya juga pasti punya nilai akurasi yang tinggi dengan menggunakan jumlah data dibandingkan tadi hanya 10 data atau hanya dengan 100 data. Perbandingan 100 data dengan 1000 data itu pasti hasil pola dan juga hasil akurasi datanya juga pasti akan berbeda. Gitu, Bu. Baik, terima kasih, bagus sekali ya Bu Heni. Teman-teman diperhatikan ya, itu jawaban dari Bu Heni. Itu banyak sekali yang nanya, Bu. Kalau diminta cari data itu masih nawar, Bu. 30 boleh nggak, Bu? 100 boleh nggak, Bu? Gitu. Saya gini loh, itu gimana? Ya ada yang nawar 10 itu. Tadi sudah dijawab oleh Bu Heni. Ini ada pertanyaan, Bu, di kolom chat. Ketika kita melakukan data cleaning, ada kemungkinan malah data-data yang penting ikut terhapus. Bagaimana itu, Bu? Dari Dian Budi. Oke, nah ini juga ya. Jadi tahapan data cleaning ini kan merupakan tahapan pre-proses ya, pre-proses sebelum kita melakukan pengolahan data itu sendiri. Jadi kalau misalkan ada kemungkinan informasi atau pada saat cleaning itu ada data penting yang terhapus, kemungkinan ada ya. Nah, tapi kita juga perlu perhatikan di sini yang kita cleaning datanya itu adalah data yang sifatnya memiliki noise. Jadi data dengan missing value ya, atau data yang kosong atributnya atau nggak keisi. Ya, atau sebagai contoh tadi misalkan asal-asalan ngisinya, isinya 0, kemudian usianya 100 tahun, atau mungkin jenis kelaminnya dikosongkan. Nah, itu yang perlu kita hapus atau yang perlu kita lakukan pembersihan data. Jadi kalau datanya lengkap, itu kalau datanya lengkap nggak perlu dilakukan cleaning lagi. Ya. Kemudian kalau misalkan yang datanya sifat noise tadi, justru dia akan merusak hasil akurasi data. Ya, jadi makanya perlu dilakukan tahapan cleaning. Jadi kalau misalkan datanya nggak lengkap, kemudian kita lakukan cleaning atau pembersihan data, itu kalau datanya nggak lengkap itu pasti datanya nggak akurat atau datanya itu data nggak penting gitu loh. Kalau misalkan ada data yang nggak lengkap ataupun data yang isinya di luar dari target ya, atau di luar dari harusnya isian jawaban, itu sifatnya noise atau bisa merusak data itu sendiri malahan. Seperti itu ya. Jadi perlu diperhatikan lagi menghapus datanya atau pembersihan datanya yang seperti apa ya. Jadi jangan asal menghapus datanya aja. Jadi misalkan punya 100 data, kalau 100 data masih bisa lah ya dilakukan penghapusan secara manual. Tiba-tiba secara tidak sengaja kehapus data yang sifatnya yang lengkap tadi, yang nggak punya noise. Nah, itu yang perlu diperhatikan kembali. Atau ya kita benar-benar harus melakukan penghapusan data dari data yang tidak lengkap atau memiliki informasi yang tidak akurat atau tidak sesuai dengan kebutuhan kita, itu perlu dilakukan pembersihan data.
Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Bu, sebenarnya Mbak Dian sudah bisa dipahami ya? Ya, oke. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu dari Bambang Priambodo, di sini dia menanyakan untuk prospek kerja dalam data mining Bu. Kemudian selain materi yang disampaikan tadi, apakah ada materi yang harus digali seperti softwarenya atau materi-materi yang lain? Oke, ini luar biasa ya berarti ya sudah menanyakan prospek kerja. Kalau prospek kerja di data mining ini saat ini emang lagi hitsnya banget ya untuk data scientist khususnya ya. Jadi memang apalagi apa yang namanya lagi ngetren banget untuk kegiatan-kegiatan pelatihan dalam bidang data science ya. Jadi sangat peluang kerjanya tentu sangat banyak saat ini ya prospek kerjanya itu untuk analis data. Bahkan kemarin itu kalau nggak salah di Gojek itu juga lagi cari untuk analis data. Ya, dia juga perlu melakukan analisis dari beberapa transaksi yang dilakukan oleh customer. Jadi peluang kerjanya atau prospek kerja dari kita belajar data mining itu ya sangat terbuka lebar dan sangat banyak ya, khususnya di data scientist. Kemudian kira-kira apalagi yang perlu dipelajari selain teori-teori dasar tentang data mining. Nah, ini juga ya tentunya pengaplikasian di dalam nyemplungin datanya untuk diolah menjadi suatu informasi atau pengetahuan yang berharga itu sendiri. Nah, boleh pakai software ya, atau boleh ngoding sendiri mungkin. Nah, kalau software, kalau misalkan pakai tools atau software yang sudah ada, yang paling banyak digunakan itu kan ada RapidMiner ya, kemudian ada WK, kemudian misalkan kalau mau ngoding sendiri bisa pakai Python, kemudian bisa pakai R, kemudian bisa juga pakai Google Colab ya, dan lain sebagainya. Jadi memang diperlukan kemampuan untuk mengolah data ataupun mengcoding ya, supaya supaya data yang sudah kita punya kita bisa olah, kemudian menghasilkan informasi dan juga pengetahuan yang sangat berharga. Jadi udah punya data jangan didiemin aja, ya. Udah punya data kemudian nggak diolah, nggak diapa-apain, ya untuk apa? Nggak ada gunanya nanti datanya. Tapi kalau sudah kita olah, sudah menghasilkan suatu informasi, sudah menghasilkan pengetahuan, itu tentunya akan bermanfaat bagi kita semua. Begitu. Siapa tadi? Budi ya? Bambang Bu. Iya. Gitu ya, Mas Bambang, sudah bisa dipahami ya. Ini ada pertanyaan lagi Bu, terkait platform yang menyediakan data untuk dianalisis. Nah, ternyata ini sudah mau meneliti kayaknya Bu, skripsi kayaknya ya, Mas Hamdi. Oke. Platform untuk analisis data ya. Nah, platform analisis ya tadi ya. Platform yang menyediakan data. Oh, yang menyediakan data. Sorry. Ya. Banyak sekali ya data-data online yang bisa kita gunakan untuk dianalisis. Sumber-sumbernya dari mana? Bisa dari Kaggle ya, kalau pernah pernah dengar Kaggle.com. Itu juga menyediakan ribuan data ya yang bisa kita ambil atau bisa kita peroleh secara free dan bisa kita gunakan untuk penelitian ya. Jadi banyak peneliti juga sudah menggunakan data-data dari Kaggle. Nah, contohnya saya juga sedang mengerjakan penelitian tentang gangguan kepribadian, dan datanya itu juga saya ambil dari Kaggle tersebut. Ya, jadi itu yang free ya. Ada juga dari salah satu sumber
Saya lupa namanya apa ya. Saya juga pernah ambil data tersebut di mana namanya, di salah satu platform atau di website ya. Dan itu juga bisa digunakan secara free. Jadi banyak ya, sebenarnya banyak kalau kita mau cari, bahkan BPS ya, Badan Pusat Statistik itu juga menyediakan data-data, itu juga bisa kita gunakan untuk analisis data mining. Jadi nggak perlu, atau sebenarnya kalau kita mau melakukan penelitian atau membuat tugas akhir, itu juga kita nggak harus selalu ya disesuaikan dengan kebutuhan sih ya, memang ya, nggak selalu harus berdasarkan penyebaran kuesioner misal, atau berdasarkan data yang kadangan itu kita susah untuk nyarinya ya, nyari data itu susah ya, kecuali kalau memang untuk kebutuhan tugas mata kuliah yang sudah ditentukan, kamu harus punya data A, B, C, D, E, nah itu memang harus kita cari. Tapi kalau misalkan untuk kegiatan penelitian, kalau kita ingin menguji suatu metode atau menguji suatu teknik tertentu atau algoritma tertentu untuk khususnya di data mining, itu kita bisa menggunakan data-data online yang bisa kita manfaatkan. Oh iya, benar sekali Pak Mulis ya, saya lupa namanya, Uci Machine Learning, betul. Uci Machine Learning Repository itu juga menyediakan berbagai dataset yang bisa digunakan untuk penelitian atau untuk proses data mining. Terima kasih Pak Mulis ya. Ya, ada uji mesin, kemudian ada ada Kaggle.com, terus kemudian bisa juga dari sumber-sumber lainnya. Baik, seperti itu ya Mas Hamdi. Ini sudah dibantu Pak Mulis, link-linknya sudah saya share di kolom chat. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan terakhir ya Bu, satu lagi mungkin. Ya, boleh, silakan. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Izin bertanya Ibu, mungkin untuk terakhir bisa dikasih tips dan triknya gitu Bu, biar kita tuh sebagai mahasiswa kayak ngerasa tertantang dan data mining itu jadi mata kuliah yang menarik gitu. Karena kan data mining itu diisi dengan kayak bahasa-bahasa yang sulit dimengerti gitu. Bahasa-bahasa aneh ya, bahasa-bahasa planet ya. Bagus sekali nih pertanyaannya Bu. Oke, memang ya pada saat begitu dengar data mining kayaknya horor banget nih, pasti berkaitan sama ngoding, pasti berkaitan sama hal-hal menyeramkan lainnya gitu ya. Tapi sebenarnya data mining itu sesuatu yang kalau kita pelajari lebih lanjut itu adalah sesuatu yang asik gitu loh. Nah, tipsnya ya jangan dibuat momok terlebih dahulu ya, jangan dibuat menakutkan terlebih dahulu bahwa data mining. Jadi kita menemukan sesuatu yang asik terlebih dahulu. Kalau nggak mau ngoding kan ada tools yang memang atau software yang memang bisa digunakan untuk menganalisis data ya. Contohnya tadi WK, kemudian berikutnya ada RapidMiner. Nah, kalau sudah berhasil menemukan satu pola atau suatu hasil informasi dari data yang kita punya, itu menjadi ketertarikan tersendiri ya, menjadi suatu menjadi suatu pemicu bahwa ternyata asik ya belajar data mining ini, nggak selalu tentang coding, nggak selalu tentang hal-hal yang membuat saya takut dan lain sebagainya. Nah, ini juga sedikit cerita pengalaman juga. Pada saat saya menyusun skripsi dulu ya,
saya mengalami kayak galau gitu ya. Biasanya kan mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir itu galaunya itu adalah galau ngambil judul apa, kemudian kalau saya ngambil judul data mining, kira-kira nanti saya bisa nggak ya nyelesainnya. Nah, itu juga yang terjadi di saya dulu ya, pada saat itu. Pada saat itu juga di mana penelitian-penelitian tentang data mining itu masih jarang dilakukan gitu. Dan saya mendapatkan ide dari salah satu dosen saya, bilang udah ambil data mining aja. Sedangkan pada saat itu saya juga nggak pernah ambil mata kuliah data mining. Pada saat saya kuliah itu data mining belum ada mata kuliah itu. Saya bingung kan apa itu data mining, kemudian seperti apa bentuknya aja saya belum pernah tahu gitu kan. Nah akhirnya karena rasa keingintahuan saya tentang data mining itu seperti apa, kemudian saya usulkan coba pakai metode atau pakai algoritma decision tree. Akhirnya saya cari ya decision tree, saya ngitung tree-nya, saya ngitung information gain dari masing-masing root itu nggak pakai aplikasi dulu, nggak pakai aplikasi, nggak pakai program, nggak ngoding ya. Awal mula saya belajar, saya ngitungnya pakai apa? Pakai Excel saya. Saya lebih tertantang dengan menggunakan Excel. Jadi saya hitung manual satu-satu. Jadi kalau misalkan ada 20 atribut, jadi 20 atribut saya hitung nilainya satu persatu. Nah, itu malah membuat saya semakin ternyata asik juga nih kalau ngitung satu-satu kayak gini kan. Saya belum kenal dulu software WK RapidMiner tuh saya belum kenal ya. Nah, mungkin itu hal yang atau itu tips ya. Jadi jangan kayak gini loh. Kayak kalau kita belajar matematika di kalau kita ambil mata kuliah matematika atau kita belajar matematika, pasti kita mengiranya horor kan pasti. Ya pasti kayaknya serem nih kalau kita ambil jurusan matematika atau kita ambil mata kuliah matematika gitu. Karena di pikiran kita, di otak kita itu ya sudah horor duluan gitu. Jadi berikutnya ya sesuai dengan sugesti kita gitu. Padahal yang namanya belajar matematika itu asik, belajar matematika itu tidak menyenangkan. Belajar matematika itu menyenangkan, belajar matematika itu tidak serumit yang dibayangkan dengan rumus yang sangat kompleks. Sebenarnya itu bisa diselesaikan dengan cara yang sederhana, ya. Atau mungkin faktor dari kecil atau dari SD sudah ditakut-takutin di matematika, kalau nggak bisa nanti dipukul pakai penggaris, kalau nggak bisa jawab 4 kali 4 berapa, 5 kali 6 berapa, nggak bisa jawab nanti dipukul pakai penggaris. Nah itu suges-suges yang membuat horor itu harus dihilangkan ya. Jadi kemudian tips berikutnya adalah ya sering-sering latih ya. Punya data apapun jumlahnya 100, coba kita pakai tools yang ada dulu deh gitu, supaya kita bisa menemukan suatu pola dari suatu pola dari data yang kita punya. Punya data 200, adalah saya cobalah, saya mau melakukan klasifikasi nih pakai decision tree, saya mau pakai WK. Ini begitu diolah, kemudian ketemu nilai akurasinya segala macam. Kemudian kita akan merasa tertantang nih, kalau di WK RapidMiner itu kan metodenya juga sudah banyak ya. Jadi kita bisa analisis satu kita bisa bandingkan. Kalau metode decision tree, kok hasil akuratnya, nilai akurasinya misalkan 80, kok kalau pakai SVM nilai akurasinya bisa nyampe 100. Nah ini kenapa sebabnya? Nah itu bisa disering-sering latih ya. Jadi sering-sering menggunakan atau sering-sering memanfaatkan data mining itu sendiri pakai tools yang ada. Meskipun datanya sama, cemplungin aja tuh datanya ke tools yang ada dulu. Nah, nanti kalau sudah bisa pakai tools yang ada, baru nih kita mulai dengan mengoding ya, dengan pengkodingan bahasa tertentu yang sesuai kalian pelajari atau yang sudah dipelajari sebelumnya. Seperti itu ya Risma ya. Jadi jangan dibuat takut dulu. Baik Ibu, terima kasih. Oke, bagus sekali Mbak Risma pertanyaannya dan jawaban dari Bu Heni tentunya.
Tibalah kita di penghujung acara ya. Terima kasih Bu Heni, begitu banyak sekali insight pengetahuan yang kita dapat tentang data mining. Kita sudah belajar terkait apa itu data mining, kemudian mengapa kita perlu belajar data mining, kemudian bagaimana tahapan-tahapannya, pemanfaatannya di bidang pendidikan, dan tentunya jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan teman-temannya tadi cukup banyak sekali yang dapat kita pelajari. Sebelum kita akhiri, kita lakukan sesi foto bersama dulu. Minta tolong Pak Mukhlis. Siap. Tolong on cam semua ya. Permisi foto dulu Bu Heni untuk dokumentasi. Ya, monggo. Jadi fotonya ada 4 kali jepret ya. Jadi teman-teman yang di slide berikutnya nanti saya instruksikan saja. Oke, untuk slide 1 dulu. 1, 2, 3. Sabar, saya copy dulu ya. Oke, yang slide kedua. 1, 2. Oke. Oke, slide 3. Slide 3, 1, 2, 3. Oke, 1 kali lagi. Ada satu slide lagi ya. Ini yang slide-slide yang on cam nih. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bu Leli. Baik, terima kasih Pak Mukhlis. Saya di sini selaku pembawa acara yang merangkap moderator mengucapkan terima kasih sebanyak-banyak pada pemateri kita pada pagi hari ini, Bu Heni. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kami semua di pendidikan informatika. Saya juga mewakili para panitia yang bertugas, mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Laili, Medika, Pak Mukhlis. Oke, mohon izin live ya saya ya. Terima kasih. Ya, Bu Heni, terima kasih. Ya, sama-sama. Jangan lupa isi presensi terlebih dahulu sebelum live.